Wa fi sahihaini an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhazan nasu ru'asa'a yuhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari manusia, akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan cara mencabut nyawa ulama, sehingga ketika sudah tidak ada lagi seorang alim, orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai pimpinan mereka. Akhirnya tatkala pimpinan-pimpinan bodoh itu memberi fatwa tanpa landasan ilmu, maka fatwa mereka sesat menyesatkan. Faslun. Jami'u ma zukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilina bi 'ilmihim al-abraril muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim wa zulfa ladaihi bi jannatin na'im. Semua penjelasan mengenai keutamaan ilmu dan ulama di muka diperuntukkan khusus bagi ulama yang mengamalkan ilmunya, yang baik budi pekertinya dan bertakwa dengan tulus hanya karena Allah Ta'ala, sembari mengharapkan kedekatan di sisinya dengan memperoleh surga kenikmatan. La man qasada bihi ahradad dunyawiyatan min jahin aw malin aw mukasarati fil atba'i wat talamizi. Bukan untuk mereka yang menjadikan ilmunya sebagai modal untuk memperoleh keuntungan-keuntungan duniawi seperti tahta, harta, dan pengikut, serta murid yang banyak. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma liyujariya bihil ulama'a aw yumariya bihil fuqaha'a aw yusrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu fin nari. Rawahu Tirmizi. Barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi ulama, mendebat para ahli fikih, atau menjauhkan manusia dari Tuhannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bi gharadab minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya bertujuan meraih ridha Allah, akan tetapi dia mempelajari ilmu dengan tujuan meraih harta duniawi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bi ghairallahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mempelajari ilmu dengan tujuan selain Allah atau selain mencari ridha Allah, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil alimi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birraha fayatifu bi ahlun nari fayaquluna ma laka
fayaqulu kuntu amiran bil khairi wa la atihi wa anha 'anil syarri wa atihi. Ada seorang alim pada hari kiamat dilemparkan ke dalam neraka sehingga usus-ususnya keluar dengan sendirinya. Dia pun berputar-putar dengan usus seperti itu sebagaimana keledai yang dipaksa berputar untuk menggerakkan penggilingan. Dia berkeliling ke penghuni neraka lainnya, lalu mereka bertanya kepadanya, apa yang terjadi padamu? Dia menjawab, saya dulu menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melaksanakan kebaikan. Saya juga melarang orang agar tidak berbuat jelek, namun aku sendiri melakukan kejelekan. وعن بشر رضي الله عنه أوحى تعالى إلى داود عليه السلام لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيبعدك تكبيره عن محبتي فيبعدك تكبره عن محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي. Bishri radhiyallahu anhu berkata, Allah memberi wahyu Nabi Daud alaihissalam, janganlah kamu menjadikan seorang alim membuat fitnah sebagai perantara antara aku dan kamu, sebab kesombongannya akan menjauhkanmu dari cintaku. Orang-orang seperti itulah pembegal-pembegal hambaku. Wa qala Sufyanus Tsauri radhiyallahu anhu innama yata'allamul ilma liyuttaqa bihillahu wa innama fudlila ala ghairihi li'annahu yattaqi bihillaha ta'ala. Sufyan As-Tsauri berkata, ilmu dipelajari hanya untuk dijadikan sarana menuju ketakwaan kepada Allah yang memiliki kelebihan yang tak dimiliki yang lain, karena fungsinya sebagai sarana pengantar ketakwaan kepada Allah Ta'ala tersebut. Fa'ini ikhtalla hadzal qasdu wa fasadat niyatu talibihi bi ay yastashira bihi tawassul ila munali dunyawi min malin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita amaluhu wa khasara khusranan mubina. Jika fungsi ini tidak teraplikasikan dan tujuan penuntut ilmu telah tercemar dengan keinginan mendapatkan pencapaian duniawi seperti harta dan tahta, maka pahala menuntut ilmu hangus, amal perbuatannya dihapus dan dia merugi dengan sejelas-jelasnya. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu balaghani annal fasyaqqata minal ulama'i wa man hamalatal qur'ani yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abadatil awsan. Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, ada riwayat wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu balagani annal fasaqata minal ulama'i wa man hamlatal qur'ani yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abadatil awsan. Fudail bin Iyad
berkata, ada riwayat yang sampai kepadaku bahwa kelak di hari kiamat, orang-orang fasik dari kalangan ulama dan penghafal Al-Quran akan diproses terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Wa qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, uqubatul ilmi mautul qalbi. Uqubatul ilmi mautul qalbi. Faqila lahu ma mautul qalbi, qala talabud dunya bi amalil akhirah. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, hukuman ilmu adalah matinya hati. Lalu beliau ditanya, apa itu matinya hati? Beliau menjawab, mengajar urusan duniawi dengan cara mengerjakan urusan akhirat.